Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya Christian Hasan Panjaitan. Saya ingin dan rindu berbagi kepada teman-teman tentang 3 hal penting, 3 poin penting yang harus diketahui oleh guru-guru sekolah minggu supaya meningkatkan kualitas pelayanan teman-teman. Teman-teman mungkin berpikir selama ini pelayananku kok begini-begini aja. Pelayanan saya nampaknya kurang begitu efektif. Nah, mungkin 3 hal ini yang belum teman-teman ketahui. Saya rindu berbagi 3 hal ini untuk membuat saudara semangat kembali, memotivasi saudara bahwa saudara pasti bisa melakukan yang terbaik dalam pelayanan sekolah minggu. Langsung saja yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa teman-teman guru sekolah minggu itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Kita lihat bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28 mengatakan begini. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jadi Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, mereka ditetapkan oleh Allah. Ketiga sebagai pengajar. Siapa pengajar di dalam jemaat? Ya, salah satunya adalah guru sekolah minggu. Jadi teman-teman harus percaya bahwa teman-teman itu ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh Allah sendiri. Itu sebabnya status kita sebagai guru sekolah minggu adalah status yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sama statusnya dengan gembala sidang, sama statusnya dengan penginjil, sama statusnya dengan pendeta-pendeta, bahkan pembicara-pembicara lainnya. Memang secara organisasi kita harus mengakui bahwa guru sekolah minggu ada di bawah pimpinan daripada pendeta atau gembala sidang. Poin yang kedua yang harus diketahui oleh guru sekolah minggu yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan daripada guru sekolah minggu adalah kamu diberi tanggung jawab oleh Allah sendiri. Kita guru sekolah minggu menerima tanggung jawab yang besar dari Allah kita. Kita mau melihat dasar Alkitabnya dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan 12. Begini firman Tuhan, dan ini ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Allah memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Allah yang memberikan guru sekolah minggu sebagai pengajar-pengajar di dalam jemaat yang khususnya menangani anak-anak. Untuk apa? Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, untuk memperlengkapi anak-anak bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya meringkas 3 poin penting sebagai tanggung jawab besar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu yang pertama, menolong anak-anak agar anak-anak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil. Jadi itu tanggung jawab dari Allah kepada guru-guru sekolah minggu. Ini berbicara antara hidup dan mati bagi anak-anak. Ini masalah masuk surga. Jadi itu sebabnya hal ini sangat penting. Guru sekolah minggu sangat penting mengerti bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menolong anak-anak agar beriman kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari terus memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, dalam tanggung jawab itu kita bertanggung jawab untuk menolong anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, akan Allah Tritunggal, sehingga mereka semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Jadi ini perlu
teman-teman mengerti bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menolong anak-anak bertumbuh. Itu sebabnya memang guru sekolah minggu harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak anak, membangun iman anak, menolong anak semakin kagum kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menolong anak-anak agar mereka menerima warisan pelayanan. Warisan pelayanan yang saya maksud adalah pelayanan itu harus diwariskan kepada anak-anak sejak dari kecil. Ketika anak-anak contohnya kita buatlah sudah beriman sungguh-sungguh ketika dia berumur 5 tahun. Sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka anak itu sudah menjadi ciptaan yang baru. Dia sudah mempunyai Roh Kudus dan sudah mempunyai kuasa untuk bersaksi. Itu sebabnya kita perlu mewariskan iman kepada anak-anak, mewariskan pelayanan kepada anak-anak sejak mereka kecil, sejak mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena untuk melakukan suatu terobosan bagi dunia ini, khususnya bagi Indonesia yang masih sangat banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mewariskan pelayanan dari kecil kepada anak-anak. Ini sudah kami lakukan lewat pelayanan kami di Persekutuan Evangelisasi Anak-anak. Kami membuat pondok gembira banyak sekali untuk menjangkau banyak anak. Dimanapun anak kami kejar, 1 orang, 2 orang, 3 orang, kami layani, kami kejar supaya mereka beriman kepada Tuhan. Dan kami juga mendirikan Sabtu Gembira supaya bisa menjangkau banyak anak. Kami sudah melalui Sabtu Gembira ini kami sudah menjangkau banyak anak, dan melalui Sabtu Gembira ini kami mewariskan pelayanan kepada anak-anak. Kami juga mendirikan sekolah Immanuel Kids untuk anak-anak PAUD. Kami ingin mewariskan iman sedini mungkin kepada anak-anak lewat sekolah ini. Jadi memang tugas dan tanggung jawab guru sekolah minggu sangat luar biasa dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya bos kita adalah Tuhan. Kita bangga punya bos yang luar biasa yang sudah memberikan tanggung jawab kepada kita. Itu sebabnya pekerjaan pelayanan sekolah minggu bukan kita lakukan asal-asalan, karena kita bertanggung jawabnya secara khusus kepada Allah. Dan yang ketiga, poin yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah minggu adalah miliki motivasi yang benar. Apa itu motivasi yang benar? Dalam pelayanan sekolah minggu itu bukan pelayanan sambilan. Itu bukan karena tidak ada kegiatan, ya udah saya jadi guru sekolah minggu. Sekarang teman-teman miliki motivasi yang benar. Motivasi yang benar adalah karena kita mengasihi Allah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan seterusnya sampai dengan 39 mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Jadi memang motivasi kita karena kita sayang pada Allah kita. Terlalu banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apapun yang dapat kita lakukan di dunia ini tidak akan sanggup membalas kasih Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita di kayu salib, yang sudah mengangkat kita menjadi anaknya, yang sudah mengangkat kita jadi alatnya. Jadi mari kita sungguh-sungguh memperbaiki motivasi kita. Karena kita mengasihi Allah, maka kita melayani sekolah minggu. Kemudian yang kedua, karena kita mengasihi anak-anak. Anak-anak sekarang sedang antri masuk neraka. Mereka yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus sedang antri untuk masuk neraka. Siapa yang dapat menjangkau mereka? Kita lah guru sekolah minggu. Itu sebabnya miliki motivasi karena kita mengasihi anak-anak. Kita tidak ingin mereka binasa. Kita ingin mereka diselamatkan dan masuk surga. Itu sebabnya memang kita perlu, karena kita mengasihi anak-anak, kita menangisi anak-anak. Hati kita tidak tenang melihat anak-anak binasa. Hati kita tidak tenang melihat anak-anak hidup dalam ketidakberimanan kepada Tuhan, hidup dalam ketidakbertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita terus mengasihi Allah dengan motivasi bahwa kita tidak ingin anak-anak binasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu bahwa channel saya ini boleh memberkati teman-teman.
sehingga boleh menjangkau banyak anak-anak. Jangan lupa teman-teman, like, komen, dan subscribe. Dan tentunya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. God bless you.